Mari kita buka saat ini dalam 1 Yohanes 4. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua baik-baik, sehat-sehat semuanya. Amin ya. Puji Tuhan, dan setiap kali ada doa kesembuhan dengan iman percaya. Ada self healing. Saudara harus belajar self healing. Ya, self healing itu kesembuhan pribadi, kita diberi kuasa. Ya, dan itu benar-benar imannya harus gerak. Saya memakai itu, Saudara. Saya memakai. Saya memakai. Bisa. Dan Saudara bisa rasakan sendiri itu nanti. Dan Saudara imani, Anda pegang, dan kuasanya itu ada memang. Ya, puji Tuhan. Dan kemarin Selasa itu kan saya batuk terus. Dan sudah saya tidak minum obat batuk, Saudara, memang. Ya, vitamin aja, nanas saya makan. Tadi sore duren 3 saya makan. Tapi pagi tadi saya pakai self healing. Tuh bener loh, Saudara. Saya bilang istri saya, memang durian itu obat batuk ternyata. Tapi duriannya yang punal loh harus ya. Itu benar, anak saya kasih. Ya tanpa permisi sama istri langsung 3 biji lep. Selesai, puji Tuhan. Haleluya. Jangan dilakukan di rumah, Saudara. Tetapi sungguh, Saudara, mangga saya makan sampai pembantu saya bilang, gimana Bapak ini ya? Batuk kok makan mangga gadung. Udah semua losdol pokoknya saya. Nah sekarang malah mata saya yang kena, Saudara. Tiba-tiba kemarin gatal yang kiri dan kena. Tapi saya pakai self healing, ya kita kasih ada obat saya semprot. Tapi saya percaya, saya rasakan di mata saya dan saya percaya, aku percaya Bapak, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan aku terima. Dan itu Saudara harus imani loh, benar-benar bekerja sendiri bisa kok, sungguh bisa, asal Saudara percaya. Nah, saya mau sampaikan satu hal yang penting, Bapak Ibu Saudara ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, berarti Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, pribadi Allah, di samping Allah Bapa ya. Dia menjadi manusia, itu berasal dari Allah. Saudara, ada aliran Kristen yang disahkan oleh pemerintah, dan kemarin waktu saya melayani di Jakarta itu bersebelahan dengan gereja yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dan banyak saudara pengikutnya. Saya tidak perlu menyebut. Jadi lucu, satu gereja yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan satu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ayat 3. Oh, betul ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu, sudah ada dalam dunia, apalagi masa ini. Ya, hari Minggu sudah kita bahas bahwa antikris itu jelas-jelas sudah ada dan itu berasal dari dalam, dari kita. Ya, karena mereka tidak sungguh-sungguh termasuk di dalam kita. Nah, roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada dalam dunia. 4.
Kamu berasal dari Allah. Ini yang saya akan bahas, saudara. Katakan amin. Saya berasal dari Allah. Katakan sama-sama 1, 3. Nah, kita harus mengerti hal ini. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Dia juru selamat, dia tidak berdosa. Ya. Maka saudara harus percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya berasal dari Allah. Itu pegang. Anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Bagaimana mengalahkan nabi-nabi palsu? Sebab roh, nah ini kuncinya di sini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan amin. Setiap orang yang berasal dari Allah percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam dia, dan Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh R kecil, uji setiap roh yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti kebenaran ini. Sebagaimana di ayat pertama dikatakan bahwa ujilah roh itu. Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki roh yang lebih besar, menyadari roh di dalam saudara lebih besar dari semua roh yang di dunia, maka saudara akan bisa peka. Dunia ini dipenuhi dengan spirit, saudara. Maka itu Bapak Ibu Saudara jangan heran. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena apa? Roh. Saudara, jangan main-main kita ini sombong. Kita merasa kuat, ya. Kita merasa teguh berdiri. Kalau Alkitab katakan, jangan kamu merasa teguh berdiri. Itu di 1 Korintus 10 dikatakan. Nah, kita buka sebentar 1 Korintus 10. Jangan kamu merasa teguh berdiri. Ya, banyak orang Kristen merasa teguh berdiri. Saudara, kalau saudara tidak paham benar roh di dalammu itu lebih besar dan engkau menghidupi roh itu, nanti saya jelaskan, saudara akan bahasa Jermannya itu kentir, saudara. Do you know kentir? Hanyut, katut pasti. Ya, ini 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara jangan merasa saudara kuat, hati-hati. Saudara harus mempelajari setiap roh ini kemana. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Saudara dulu baik, pelayan Tuhan. Saudara dulu adalah orang-orang takut Tuhan. Kenapa saudara bisa berubah? Ada spirit yang masuk dan saudara tidak tahu. Karena engkau tidak mengaktifkan roh yang di dalam saudara ini, menyadari bahwa dia lebih besar. Nah, malam hari ini saya ajarkan saudara mengerti, mengenal bahwa roh yang di dalam saudara jauh lebih besar. Dan roh itu ada di dalam kita. Maka kita berasal dari Allah. Katakan amin. Kita harus ngerti kita berasal dari Allah. Dan kita harus waspada, menguji setiap roh itu. Semua yang ada di dunia, Anda ketemu dengan siapa? Di situ ada roh. R kecil loh. Saudara mau ketemu dengan pejabat, saudara mau ketemu konglomerat, saudara mau ketemu bisnismen, saudara mau ketemu siapa saja, profesi apapun, Anda ketemu dengan roh itu. Karena roh itu bekerja. Atau Anda ketemu dengan dalam bidang apapun juga. Hati-hati saudara. Pekerjaan ada rohnya. Hobi ada rohnya. Semua ada rohnya. Ada spiritnya. Nah, bedanya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Saudara akan mengerti. Ini gak baik rohnya. Makanya kalau saudara gak pernah deket Tuhan. Itu tadi lagu hanya dekat Bapakku. Anda tidak pernah bangun, Anda pasti katut. Tidak bisa. Anda tidak bisa berkata, wah saya ini pelayan Tuhan, saya pendeta, saya gembala. Oh,
Anda kalau tidak kuat, jebol saudara. Maka itu Yusuf, ya, ketika Nyonya Potifar mencoba tiap hari loh. Bahasa Spanyolnya tuh ngetek. Saudara, kalau saudara jadi Yusuf, mana tahan, geblak saudara. Mau tahu, lihat filmnya. Kalau di Alkitab kan enak bacanya. Tiap hari loh. Nyonya Potifar itu cantik loh saudara. Saudara belum pernah lihat toh? Sama, saya juga belum pernah. Gak mungkin lah, gak cantik, gak mungkin. Cantik saudara. Yusuf itu hampir jatuh juga. Tapi dia tahu ini roh asing. Saudara, Yusuf menyikapi dengan apa? Lari. Bukan bergumul. Masih bersama saya? Pakai masker itu, kasih masker deh. Bawa masker, Erli. Pakai dong masker. Ya, kasih yang punya masker dong. Kalau masih batuk-batuk, saya pesan ikuti lewat streaming enggak apa-apa. Ya, enggak akan saya laporkan polisi kok. Supaya tenanglah, enggak apa-apa. Enggak dimarahi Pak Webi kok. Ya, pakai aja karena batuk itu memang virus sekarang ya. Tapi puji Tuhan, saya sudah bebas. Amin. Saya sudah bebas. Resepnya apa? Tiap pagi streaming terus. Tiap pagi. Orepa sekiara apa. Amin. Pasti wedi virusnya. Nah, itu sisa-sisa saudara. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, Yusuf menyikapi dengan apa? Lari. Maka itu kalau Bapak Ibu Saudara, ya udah nggak usah dibukalah ini, ya toh. Nanti baca sendiri di Kejadian 39 ya. Tidak mudah saudara. Itu spirit. Makanya kalau saudara tidak ngerti ini, Anda pasti jatuh. Dan jangan mencobai Tuhan. Yusuf pegang visi, dia bergerak dengan visi. Yusuf seorang yang elok, yang ganteng saudara. Dia dipercaya oleh tuannya, Potifar. Cuman satu yang kamu tidak boleh sentuh, hanya istriku. Semua pegangan. Tapi justru istrinya itu yang nyeleweng. Betul? Ngetek terus saja. Saudara tiap hari digoda terus. Yang laki-laki pasti ngerti lah ya. Dia akan kuat saudara. Kalau saudara tidak tahu bahwa roh di dalammu lebih besar. Malam hari ini kita belajar. Saudara harus sadar. Dunia ini penuh dengan roh yang lemah dan miskin. Roh jahat menguasai. Roh percabulan, pelacuran. Semua roh perjinahan ada di dunia. Saudara harus sadar. Dan saudara percaya bahwa engkau berasal dari Allah bukan dari dunia. Maka engkau akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Bapak ibu saudara, ini penting sekali untuk menyadari hal ini. Maka itu saudara harus mengetahui bahwa roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bagaimana caranya? Kalau saudara tidak pernah bersekutu dengan roh itu, kamu tidak tahu ada roh yang lebih besar. Bapak ibu saudara, kalau engkau suka bersekutu dengan Tuhan, semakin hari semakin kuat. Roh doamu semakin kuat. Rohmu besar saudara. Roh Kudus itu Allah yang maha kuasa. Roh yang diberikan oleh Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Diberikan kepada saudara. Roh itu besar. Tapi bagaimana kita tahu bahwa roh di dalam kita besar? Ketika roh kita bersekutu terus.
Ketika saudara bersekutu dengan roh itu, maka rohmu menjadi besar. Dan Bapak Ibu Saudara akan merasakan hal itu. Engkau menjadi peka dengan roh asing. Krosok kok saudara. Tapi kita gagal karena apa? Mencobai Tuhan. Padahal saudara tahu. Anda masuk satu area, saudara tahu. Krosok, roh saudara kerasa. Tapi saudara maju. Merasa bahwa saudara mampu. Saudara, iblis itu kurang ajar. Maka itu Bapak Ibu Saudara penting mengerti akan hal ini. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Caranya begitu. Bangun hubungan. Saya percaya Yusuf memiliki hubungan yang erat dengan Allahnya. Sampai Tuan Potifar bisa mengetahui. Yusuf, aku tahu Allah menyertai kamu. Kok ketok? Saudara, karena rohnya gede. Orang kalau rohnya besar, ya, orang lain bisa tahu. Orang ini beda. Dan Yusuf menunjukkan di dalam apa? Pekerjaannya. Ini pekerjaan orang ini luar biasa. Ini mesti ada Tuhan ini. Nah, Potifar itu bisa melihat Tuhan di dalam Yusuf. Karena apa? Yusuf membangun hubungan. Yusuf mendapatkan mimpi. Tidak semua loh saudara orang bisa mendapatkan mimpi waktu itu. Dan Tuhan menyatakan dengan mimpi apa yang akan dilakukan melalui seorang Yusuf. Dia anak nomor 11 dari 12. Saudara, Yusuf dipakai oleh Allah. Hidup Yusuf hanya ditujukan kepada visi Allah. Makanya saudara rohnya gede. Ketika dia mulai, dia kan sedang bergerak dalam proses Allah. Karena dia dibuang oleh saudaranya. Tapi Yusuf tetap fokus. Bahkan dia masuk menjadi budak, dijual. Dan di situ mengalami pencobaan lagi. Dia bangun hubungan dengan Allahnya. Sehingga ketika dia mengetahui ada roh lain yang sedang menyerang dia. Maka dia melakukan tindakan. Yaitu lari. Difitnah lagi. Tapi rohnya tetap besar. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau catat hal yang pertama ini. Supaya Bapak Ibu Saudara memiliki roh yang besar. Karena Roh Kudus besar. Jadi tidak bisa saudara sekarang hanya berkata, roh yang di dalam aku lebih besar. Loh, Anda rasa enggak? Anda rasa enggak? Enggak kerasa ya Pak. Lah iya kamu enggak pernah hubungan sama Tuhan kok. Orang yang enggak pernah hubungan dengan Tuhan, enggak akan rasa rohnya besar. Saya akan ngalami 25 tahun. Dan saya merasa lebih besar hari-hari di mana sejak 2017 Tuhan inginkan supaya saya lebih banyak menyembah. Apalagi hari ini tiap hari kita berdoa. Roh gede saudara. Apalagi kita siap mati bagi Tuhan menjadi pahlawan iman. Tambah gede saudara. Tebel rohmu. Amin. Kroso. Kalau rohmu udah tebel. Saudara ditarik teman saudara. Ngomong bisnis aja. Saudara akan tahu. Karena rohnya udah kelihatan. Roh ini kelihatan. Makanya saudara tidak bisa. Kalau saudara tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Bisa tahu roh yang di dalammu lebih besar. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu hanya pengetahuan saja berkata. Oh roh di dalam saya lebih besar. Pada kenyataannya apakah kamu lebih besar? Roh di dalammu lebih besar? Karena Roh Kudus di dalam saudara itu besar, roh saudara yang terus membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dengan roh itu, kalau dalam Roma 14 saya tunjukkan ya, supaya Bapak Ibu saudara nangkep ngerti sehingga pulang dari tempat ini Anda tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Katakan amin. Tolong buka di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah siapa? Anak Allah. Kita tahu kita berasal dari Allah.
Kita tahu kita siapa? Anak Allah. Anak Allah dipimpin oleh roh Allah. 15-nya. Sebab kamu tidak menerima roh apa? Perbudakan. Yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi. Tidak ada roh perbudakan. Roh perbudakan itu roh yang mengikat saudara. Makanya rokok itu tidak boleh di kekristenan. Karena apa? Rokok mengikat. Dan semua yang mengikat tidak boleh. Katakan amin. Karena Anda terikat. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Oleh siapa? Oleh roh besar. Roh Kudus itu loh. Makanya kalau saudara mengerti bahwa saudara memiliki roh kudus di dalam saudara. Roh itu akan mendorong saudara membangun hubungan yang dekat dengan Bapa, ya, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus itu melalui doa pribadi, melalui doa keimaman saudara. Saudara bangun hubungan yang dekat. Roh itu akan membawa saudara akan berseru ya Abba, ya Bapa. 16. Roh itu apa saudara? Bersaksi bersama-sama dengan roh kita. R besar gandeng dengan R kecil. Henok saudara 300 tahun dia bangun hubungan dengan Allah. 300 tahun. Roh R kecil gede. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kenapa? Karena kumpul terus. Ada kesaksian saudara. Dan kesaksian ini satu keluarga yang tidak siap untuk melayani sebetulnya. Dan salah dalam pelayanan. Konsepnya salah. Keluarga ini keluarga yang baik, keluarga yang sangat teratur, anak-anaknya baik semua. Dan kemudian tiba-tiba mereka mengambil 3 orang jalanan saudara. Ya tinggal di jalan liar, hidupnya tidak karu-karuan, punya belas kasihan, diangkatlah, dibawa masuk ke rumahnya. Saudara, yang terjadi apa? 3 anaknya rusak semua. Itu salah. Bisa ngerti? Mereka pikir dibawa melayani, ya diajak tinggal di rumah. Tidak siap keluarga ini. Rusak semua. Kenapa? Lah kumpul tiap hari. Bapak ibu saudara, dengan siapa engkau kumpul setiap hari? Menentukan kualitas hidupmu. Kalau engkau kumpul dengan pencuri tiap hari, kau jadi pencuri. Kalau engkau kumpul dengan tukang pijet tiap hari, engkau jadi tukang pijet. Kalau engkau kumpul dengan pemain sepak bola tiap hari, engkau pasti jadi pemain sepak bola. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau saudara kumpul dengan Tuhan setiap hari, engkau akan seperti Yesus Kristus Tuhan, rohmu besar. Keputusan kita dong. Tidak mungkinlah kita ini tidak kumpul terus. Makanya saudara akan bisa merasakan rohmu lebih besar. Itu ketika punya hubungan. Anda akan menjadi orang yang peka dengan setiap roh-roh. Dan menguji roh termasuk antikris. Kembali Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang apa saudara? Hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ini antikris. Antikris itu bukan sekedar hanya menolak Kristus, tetapi orang-orang yang mengasihi dunia itu termasuk antikris. Tolong buka di dalam Yohanes 2 ayat 15. Saudara, ini pesan Rasul Yohanes menghadapi akhir zaman ini. 1 Yohanes 2 ayat 15, bukan Yohanes 2. 1 Yohanes 2, ini antikris.
Poin pertama saudara catat, bangun hubungan terus sama Tuhan. Kalau saya kumpul dengan Bruce Lee, saya jadi Bruce Lee. Betul? Kalau saya kumpul dengan Mike Tyson, saya jadi Mike Tyson. Tergantung siapa kamu kumpul. Kumpulanmu itu mempengaruhi hidupmu. Itu bukan berarti kita tidak berhubungan dengan orang lain, tidak. Yang setiap hari engkau dekat itu hanya dengan Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Di surat Yakobus dikatakan orang yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya siapa? Musuh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, antikris itu orang-orang yang duniawi. Kalau kemarin saya ajarkan Kristen duniawi. Nah itu hati-hati. Saudara, engkau tidak akan pernah sadar. Sebab semua yang di dunia ini ada spiritnya. Dan engkau akan dibawa untuk mengasihi dunia. Saya tunjukkan kepada saudara semua supaya saudara mengerti. Ayat 6 di 1 Yohanes 4 tadi, ayat 6. Ayat 5-nya berkata mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Satu Yohanes 5, sekarang buka. Roh yang di dalam saudara jauh lebih besar. Kalau saudara mengerti poin yang pertama yaitu saudara membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka rohmu menjadi besar. Dan saya tunjukkan roh yang besar itu adalah roh yang bisa menguji apa yang ada di dunia dan mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan apa? Perintah-perintahnya. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. 4. Nah perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Bagaimana iman saudara mengalahkan dunia? Kalau saudara yakin dan percaya bahwa roh yang ada di dalammu lebih besar daripada dunia. Jadi saudara, orang-orang yang dekat sama Tuhan, mereka itu orang yang mengalahkan dunia. Mereka memang tidak tertarik lagi dengan dunia. Dunia itu hanya sarana saja bagi mereka. Jadi jangan heran saudara, kalau orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, mereka tidak mau berhubungan lagi dengan hal duniawi. Ada orang bersaksi kepada saya, sayangnya orang ini tidak menerima pengajaran yang benar. Saudara, orang ini seorang bisnismen. Dia dulunya jauh dari Tuhan, tetapi mendapat lawatan Tuhan. Ketika dia mendapat lawatan Tuhan, dia responi dengan luar biasa. Sehingga dia aktif sekali dalam semua pergerakan. Di organisasi kerohanian aktif, juga di dalam gereja aktif. Tapi kemudian dia mulai bertanya-tanya dalam dirinya. Dia bertanya kepada saya, Pak, aku sekarang kok jadi
tidak bergairah ya dengan pekerjaan saya. Padahal dulu saya ini seorang pekerja keras. Karyawan saya ngelihat saya jadi bingung juga. Saya kok jadi tidak seperti dulu lagi ya Pak ya. Dengan pekerjaan begitu tegas, begitu kencang. Sekarang saya ya sudahlah. Tercapai ya puji Tuhan, enggak apa-apa. Saya tidak suka Pak. Saya katakan, loh bukankah itu justru yang benar? Itu bukan berarti Anda meninggalkan pekerjaan, tidak. Tetapi memang itu yang dirasakan bagi orang-orang yang dekat sama Tuhan, semakin dekat. Dia dengan pekerjaan itu bukan tidak suka, tapi dia sudah nggak terikat lagi, tidak berambisi lagi. Nah sayangnya saudara, dia mengikuti kata hatinya. Dia mulai kurangi hal-hal yang rohani, dikembalikan lagi yang namanya roh kecil itu, roh dunia. Yang terjadi apa saudara? Suam kuku. Sampai hari ini ya Kristen, tapi tidak terlalu masuk lebih dalam. Percaya Tuhan. Lihat saudara. Orang ini gagal, kalah. Dan sampai hari ini hanya percaya Tuhan, tapi tidak intim sama Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kebenaran ini. Siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita, hanya iman kita yang mengalahkan dunia. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan bagaimana saudara bisa mengalahkan dunia. Dengan iman saudara, mempraktekkan bahwa roh di dalam saudara lebih besar dan menyadari roh itu. Selain yang pertama tadi saya katakan bahwa bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua saya tunjukkan buat saudara semua. Kita buka 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Ayat keempat. Langsung keempat aja ya. Nanti di rumah baca ayat pertama. Karena ini sebetulnya sangat berhubungan. Tapi langsung keempat aja. Perhatikan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya, di dalam Tuhan Yesus tidak ada dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana saudara bisa mengetahui roh yang di dalam saudara lebih besar? Yang pertama, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Nah ayat 6 saya tunjukkan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, baca, tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara tidak percaya. Saya dulu tidak percaya. Karena kita selalu berkata, manusia pasti berbuat dosa. Tapi ini firman. Setiap orang yang tetap berada di dalam Kristus, berarti orang ini adalah lahir dari Allah dan dia mengalahkan dunia karena dia punya iman, imannya mengalahkan dunia, dan orang yang memiliki roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia, dia tidak berbuat dosa lagi. Yang percaya tepuk tangan dulu. Kalau Anda tidak percaya, Anda pasti banyak dosa. Mata saya agak buram saudara ngelihatnya. Yang kanan agak terang, yang kiri. Saudara, ini firman loh ya.
Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman itu harus jadi dalam hidup kita. Dan ini firman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tinggal di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. 7. Mari dengar firman Tuhan ini saudara. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Antikristus kan menyesatkan. Dari dalam juga antikris itu. Mereka itu yang ngomongkan dunia, roh-roh dunia. Dan roh dunia pasti membawa saudara ujungnya kepada dosa. Karena orang yang mengasihi dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Allah. Bahkan orang ini menjadikan dirinya musuh Allah. Tidak bisa, jadi orang Kristen itu berdiri di dua perahu. Perahu satu kaki kiri itu dunia, kaki kanan itu gereja. Tidak bisa. Saudara harus pilih salah satu. Wah sayang Pak, saya dua-dua. Tidak bisa. Karena Tuhan Yesus ajarkan kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Bagaimana menyembah dua Tuhan? Yang satu setan penguasa kok. Dunia ini kan dikuasai setan. Makanya semua yang ada di dunia itu ada rohnya. Hati-hati. Saudara tidak percaya kalau semua dikuasai oleh setan? Saya kasih ayatnya. Tolong buka dalam 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 5 ayat 18. Saudara harus paham ini. Kalau enggak akhir zaman ini ada banyak orang Kristen gagal, mati, binasa. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, apa saudara? Tidak berbuat dosa. Tadi dikatakan orang yang tinggal di dalam Kristus tidak berbuat dosa. Sekarang dikatakan kita tahu bahwa saya lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19. Kita tahu, jadi yang kita tahu satu. Saudara dan saya lahir dari Allah dan tidak berbuat dosa. Itu yang saudara harus tahu, katakan amin. Haleluya. Anda harus tahu itu. Yang kedua yang saudara harus tahu, bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa? Kuasa si jahat. Jadi tuannya dunia siapa? Setan. Si jahat itu setan. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bagaimana mungkin saudara berkata, ya Pak saya dengan Tuhan, tapi saya juga dunia Pak. Harus seimbang. Seimbang bagaimana? Orang kan selalu bilang seimbang. Seimbang bagaimana? Tidak ada di Alkitab pelajaran seimbang. Gak ada. Satu aja. You ikut Tuhan, you ikut setan. Milih mana? Tuhan Yesus kan sudah dicobai tentang hal duniawi. Ditawarkan semuanya. Setan berkata, sembah aku berikan semuanya. Tuhan Yesus berkata, setan, dengar, kamu hanya menyembah kepada Allah Elohim saja. Dan kau harus berbakti kepada dia. Lari setan saudara. Tuhan Yesus kan ditawari. Digoda. Karena memang kuasa si jahat itu menguasai seluruh dunia. Maka hati-hati Bapak Ibu, Saudara, adik-adik semua. Semua itu mengejar keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu dunia. Hati-hati, timbang dengan roh. Kalau kamu dekat persekutuan terus bersama saya percaya dunia tidak bisa mengalahkan saudara. Engkau akan rela kehilangan dunia asal engkau tetap bersama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin.
ini roh loh saudara. Udah jangan coba-coba. Jangan coba-coba ketemu orang Kristen yang gak pernah ibadah, kamu kumpul sama dia. Gak usah 1 bulan, 1 minggu. Kacau hidupmu. Jangan percaya dengan orang Kristen. Jangan percaya. Percaya saja dengan Tuhan dan dengan dirimu sendiri. Katakan amin. Hari ini kita tidak bisa mempercayai siapapun saudara. Ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan apa saudara? Pengertian kepada kita. Tuhan Yesus memberi pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Katakan amin. Dan kita ada dalam yang benar. Di dalam siapa? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara harus mengerti hal ini. Supaya kita jangan sampai kita ini terkecoh. Jadi kita harus tahu sekarang. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Dia tidak berbuat dosa. Dan itu saudara harus aminkan. Saya percaya bahwa kita ini masih bisa berbuat dosa. Dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir. Karena Allah telah memberikan satu fasilitas bagi kita. Ketika kita berdosa, akui dosa kita, mohon pengampunan. Dia menyucikan kita dari semua dosa kita. Katakan amin. Tapi itu kan ibaratnya ya kecelakaan lah. Bukan kesengajaan. Tapi kalau saudara benar-benar kesengajaan, itu tandanya kamu belum lahir dari Allah. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, setiap dosa yang dibuat, dia tidak sengaja. Khilaf itu namanya. Dan orang yang berbuat dosa dan lahir dari Allah, ketika dia berdosa, dia langsung bangkit, bertobat. Kembali kepada jalan yang benar. Disucikan langsung. Tidak bisa saudara orang mengaku lahir dari Allah. Dia berkata roh yang di dalam saya lebih besar dari semua roh dunia. Ketika dia jatuh, dia tidak bangkit dan bertobat. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Bedanya babi dan domba apa saudara? Saudara, babi itu suka di air. Kalau babi masuk got, saudara, dia tidak akan naik. Itu babi. Walaupun babinya sudah dibawa ke salon, Miss Piggy gitu, di lipstiki, kasih bando, kasih baju warna pink gitu, ya jalan. Jalan, bagus enggak? Oh bagus. Kelihatan, wow babi. Babi yang sudah dari salon. Indah, tapi bagaimanapun karakter babi tetap babi. Beda sama domba. Babi jalan, ketika dia masuk got, tidak akan mentas dia. Dia senang, apalagi gotnya kotor. Padahal dari salon, dia tidak akan naik. Beda sama domba. Saudara, domba ketika dia jatuh, dia langsung naik karena dia punya bulu yang banyak. Dia akan mati tenggelam, tapi domba tidak mau, saudara. Dia langsung naik. Coba lihat kanan kiri, babi atau domba. Saudara dengar, kalau engkau babi, engkau tidak akan naik. Kita cek aja diri kita. Loh, saya saudara dulu ya babi saudara. Babi. Nggak usah ditawari dosa. Film porno itu loh ya dulu. Nyari saudara. Tanya Pak Indra. Loh kok tanya Pak Indra gimana? Lega percaya tanya Andi. Tanya Roy. Wes talang nggak usah munafik. Betul nggak?
Apalagi ini jagonya. Saya pernah dengar kok saksinya ya. Kesaksian toh. Film porno banyak toh. Nyari loh ini. Loh nyari toh. Karena apa? Kita babi. Tapi begitu kita anak Allah, domba, saudara kita tidak mau nyari. Ditawari saudara. Dan kita menolak. Kita punya pilihan untuk nolak. Kalau dulu tidak punya kekuatan nolak. Malah nyari. Sesuatu yang kotor itu semakin enak. Itu dulu. Tapi hari ini karena kita anak Allah, roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Kita punya pilihan, terima atau tolak. Terima atau tolak. Terima atau tolak. Kalau saudara hubungan dekat sama Tuhan, saya percaya rohmu besar, engkau bisa menolaknya dan engkau tidak akan pernah melakukan. Andai kata engkau jatuh, engkau langsung bangkit, minta ampun dan engkau tidak pernah melakukannya lagi. Sebab engkau adalah anak Allah dan roh yang di dalammu jauh lebih besar. Nah coba cek dong sekarang. Kalau saudara nyari, kamu belum anak Allah. Tapi kalau saudara sudah anak Tuhan, pilihan. Jadi sekarang milih saudara. Bisa nolak saudara, bisa. Bisa terima, bisa. Tapi ketika saudara terima, saudara pasti rasa salah. Bertobat langsung. Langsung bertobat. Dan saudara bangkit. Momen itu akan menjadi titik balik dalam hidupmu. Engkau akan menyesal. Betul? Tapi kalau saudara jatuh dan kau menikmati dan engkau tidak balik, Anda belum lahir dari Allah. Dan roh Allah tidak ada di dalam engkau. Kamu memang KTP Kristen, tapi bukan pengikut Kristus. Itu yang membedakan antara anak Allah dan anak iblis. Iblis. Saya tutup, tolong pemusik masuk yuk. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. 1 Yohanes 3. Ayat 6 dulu ya, kita baca dikit ya. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Jadi saudara mengerti bagaimana tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Oke. 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Saudara, saya kasih tahu ya. Dulu saya tuh suka memanipulasi pajak. Wajarlah, semualah ngerti. Bikin salon toh saudara, ya. Buka salon, itu kan ada yang namanya papan reklame. Ukuran 2x1 kali 2, 2x2 atau mungkin. Datang nih petugasnya. Tolong bikin nih 90 aja lah. Nih HO. Salon saya gede saudara, hampir separuh ini, gede. Kursinya 15 kalau enggak 12 kursinya. Ukur berapa? Ya 3x3 aja. Itu karena saya babi. Tapi waktu saya dijamah Tuhan tahun 98. Saya bertobat saudara. Saya ada di dalam yang benar. Saya panggil konsultan pajak. Saya katakan tolong revisi semua. Itu teman saya. Dia bilang gini, waduh kamu lagi salah obat opo? Kalau orang Malang kayak kamu semua kosong penjara katanya. Teman saya, tolong bikin yang benar semua. Petugas pajak reklame berapa? 2x2. Tulis. HO datang, 5 orang datang. 1 orang kumisnya kayak gagang telepon saudara. Waduh. Saya ini saudara, ketika saya dijamah Tuhan ya saudara. Saya tuh paling maaf ya, saya bisa marah
dengan aparat yang tidak benar. Saya marah saudara, ada kemarahan suci. 5 orang datang, Bapak mau ukur HU, monggo silakan ukur HU. Dari tempat keramas sampai depan gawedi saudara. Selesai diukur, oke. Duduk saudara, 5. Kenapa duduk saya bilang? Ya Bapak kan enggak ngerti. Apa yang enggak ngerti apa? Saya adalah wajib pajak yang taat. Dan saya tahu bahwa setiap kali pengukuran dan pemeriksaan tidak ada biaya. Oh iya Bapak, enggak, kami dia ngajak ngomong. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Saudara, firman Tuhan berkata kalau kamu benar, kamu jangan takut dengan pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah yang dipakai oleh Allah untuk menegur orang-orang yang tidak benar. Katakan amin. Nah, bagaimana saya bisa berubah? Karena Roh Allah. Dan sampai hari ini, tidak mungkin kalau Anda punya Roh Allah, kamu memanipulasi pajak. Tidak mungkin. Berbeda dengan peraturan-peraturan yang ada, itu menyesuaikan dengan hal-hal yang pemerintah punya. Intinya kamu benar gitu loh. Katakan amin. Ngerti saudara? Yang saya mau ceritakan bahwa mana tandanya kamu anak Allah atau anak setan. Gitu loh. Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Iblis. Itu kalau orang Korea bilang kan iblis gitulah. Orang Korea. Iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari apa? Mulanya. Gitu loh saudara. Jadi ketika kita masih babi. Loh. Yang gelap itu kita cari malahan. Tapi ketika kita sudah domba, kita punya pilihan. Menerima atau menolak. Anda punya keputusan. Mungkin Anda kilaf, terima. Tapi kalau Roh Allah di dalammu, kamu langsung bangun. Bersujud dan engkau bertobat. Allah menyucikan engkau. Dan engkau bangkit menjadi orang yang benar. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Jadi saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Gimana cara membinasakan perbuatan iblis? Ya seperti saya. Ketika saya menerima Roh Allah, Roh di dalam saya besar dan saya betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya kalahkan perbuatan setan. Saya dulu perbuatan setan, manipulasi pajak dan semuanya. Tapi ketika saya dijamah Tuhan, saya kalahkan perbuatan iblis itu. Ayat 9. Baca sama-sama. Setiap orang yang lahir dari Allah, apa? Tidak berbuat dosa lagi. Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Sebab benih ilahi. Nah ini loh. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. 10. Tolong singer. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Siapa di sini anak iblis? Angkat tangan. Duh, belum lihat saya. Siapa di sini yang anak setan? Siapa di sini anak Allah? Amin. Lihat, ini tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. God bless you.